Kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidik. Ketika syafaatnya diumerahin nanti, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Bapak Ibu Dewan Guru yang hari ini luar biasa kegiatan kita, bertepatannya 2 session ya. Salah satunya yang pertama adalah session penyampaian dari guru penggerak, calon guru penggerak yang insya Allah pasti jadi guru penggerak. Nah, kita sudah melihat dedikasi kerja seseorang guru penggerak ini sebagai contoh untuk kita sudah 2. Kita lihat kerja mereka ini karena salah satu mereka ini adalah sponsor-sponsor untuk guru-guru yang lain nantinya sebagai calon-calon guru penggerak semuanya, khususnya di SMP Negeri 2 Wonosobo ini. Amin ya robbal alamin. Baiklah, terima kasih Bu Ulan. Hari ini berkelanjutan dengan hari kemarin juga ya. Kita sudah menyaksikan seperti senyum. Nah, senyum biar bahagia. Iya, ini nanti kita lakukan di kelas Bapak Ibu supaya apa? Ketika anak-anak sudah mulai jenuh, coba diajak senyum, maka nanti akan terpancar aura positif. Karena kita akan berbicara tentang budaya positif yang akan melahirkan aura-aura positif di SMP Negeri 2. Baik, sudah senyum semua ya. Terima kasih. Sudah 30 detik. Baik. Mudah-mudahan senyumnya ikhlas, senyumnya membuat aura kita yang perempuan, ibu-ibu semakin cantik, yang bapak-bapak semakin ganteng dan semangat untuk belajarnya, untuk mengikuti sesi hari ini pun akan kembali keluar. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kemudian, halo. Ini ada kesepakatan kelas forum diseminasi. Tetapi ini ada pemantik saja dari saya Bapak Ibu. Misalnya mau ditambahin monggo. Yang pertama, menghargai siapapun. Jadi kita siapapun di sini, kita apa pendapat teman-temannya dan masukan serta umpan balik dari kawan-kawan yang ada di sini. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Jadi ketika saya memberikan materi, atau bukan saya memberikan pengimbasan atau berbagi, Bapak Ibu tolong hadir sepenuhnya di sini. Yang ketiga, aktif dalam diskusi. Seperti kita memberikan materi dengan siswa, pasti kita pengen siswa juga aktif bertanya. Kemudian boleh makan, minum dengan tenang. Ada konsumsinya. Bapak Ibu tolong kepada Ibu Dita atau Bu Dewi, Bu Ria, boleh diambil. Kemudian yang terakhir, mengikuti sesi dengan bahagia. Kira-kira kesepakatan kelas ini bisa diterima tidak Bapak Ibu? Bisa. Baik, ada tambahan? Tidak ada. Terima kasih. Nah, ini kita semua seorang guru. Seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep inti seperti yang ada di samping kiri. Itu adalah hal-hal yang nanti akan saya sampaikan secara berurutan. Nah, Bapak Ibu sudah merasa menjadi guru yang baik? Saya juga pasti berkaca belum menjadi guru yang baik. Mari kita keluarkan disiplin positif, Ibu. Disiplin positif itu merupakan suatu
tindakan, bisa juga sikap yang mana dia muncul dari diri kita sendiri gitu. Tidak dari luar, jadi boleh dikatakan berawal dari internal diri kita sendiri. Baik, terima kasih. Jawabannya semua betul. Jadi disiplin itu adalah pembiasaan. Ketika digabungkan menjadi disiplin positif, pembiasaan yang positif, ini yang akan kita lakukan terhadap diri kita sebagai guru dan kepada murid. Oke, jadi ini disiplin positif, yaitu suatu cara disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Silakan sambil dinikmati, karena dari kesepakatan kelas boleh sambil duduk manis, makan dan minum. Jadi ini Bapak Ibu, disiplin positif mengajarkan anak bertanggung jawab melakukan apa yang sudah menjadi tanggung jawabnya, bukan dipaksa, tapi merupakan itu kesadaran internal dari dalam dirinya. Nah, ini yang harus kita luruskan ya Bapak Ibu. Jadi bukan paksaan. Jadi tanggung jawab siswa ya atau murid yang muncul itu bukan paksaan, tapi berdasarkan kesadaran diri, kemudian berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah itu. Oke, kita lanjut. Disiplin positif itu lebih ke arah disiplin diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi disiplin positif ini ketika seseorang sudah menyadari itu benar dan itu membuat dia nyaman, maka dia akan melakukan kebiasaan itu terus menerus. Kemudian disiplin diri juga dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan karena ada aturan. Saya takut karena kalau datang terlambat saya dihukum, saya takut kalau tidak mengerjakan tugas saya tidak mendapat nilai. Bukan, tetapi itu menyadari dan memahami bahwa motivasi itu datang dari dirinya sendiri. Contoh sekolah, murid sekolah kalau ditanya itu bukan kamu sekolah untuk apa? Belajar. Kamu dipaksa nggak untuk sekolah? Tidak, karena saya pengen sekolah yang tinggi, saya pengen cita-cita saya tercapai, saya pengen jadi dokter, saya pengen jadi polisi, sehingga dengan penuh kesadaran mereka sekolah tanpa disuruh. Pagi berangkat ke sekolah, mengerjakan semua tugas dan aktivitas murid yang lainnya. Kemudian tidak juga mengharap pujian ataupun hukuman. Nah, nanti kita bicara lagi tentang hukuman. Nah, jadi sesuai dengan kurikulum Merdeka, apa yang harus dilakukan oleh siswa atau pembelajaran yang harus mengarah kepada pendidikan karakter itu termuat dalam profil pelajar Pancasila. Nah, di antaranya adalah beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global. Kemudian bergotong royong. Yang ketiga mandiri. Yang keempat bernalar kritis. Dan yang kelima kreatif. Nah, itulah semua yang akan kita lakukan kepada siswa atau murid kita menjadi seorang pelajar yang memiliki karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila, sesuai dengan cita-cita kurikulum Merdeka kali ini. Selamat datang Pak Andri. Kita lanjutkan.
Motivasi perilaku manusia. Saya ingin tanya kepada Bapak Ibu, apa sih motivasi itu? Ada yang tahu motivasi itu apa? Kemauan. Baik, terima kasih Pak Andri. Ada lagi motivasi itu apa? Dorongan untuk melakukan sesuatu. Baik, ada lagi? Motivasi itu apa? Motivasi menyemangati. Oke, baik. Jadi manusia itu ternyata dalam kehidupannya itu memiliki tujuan. Oke, motivasi ya. Motivasi perilaku manusia. Kita semua manusia, jadi pasti punya motivasi dalam hidup. Nah, ini 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contoh, Bapak Ibu, kita sebagai guru, banyak dari kita, ya, karena kita manusia, melakukan motivasi perilaku manusia itu ada banyak. Contoh, guru datang tepat waktu. Guru melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Apakah hanya karena tidak melakukan tersebut menghindari hukuman atau karena ketidaknyamanan, kemudian atau ingin mendapatkan imbalan atau pujian dari kepala sekolah atau penghargaan dari teman yang lain? Ya, jadi perilaku manusia itu berbeda-beda motivasinya. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bapak Ibu kalau membaca dari 3 motivasi perilaku manusia, kira-kira yang paling sempurna itu yang nomor berapa? Nomor 3. Kenapa? Lengkap. Lengkap, banyak lagi. Lengkapnya seperti apa Pak Taufik? Ya karena ada menghargai diri sendiri, ada yang keinginan mereka sendiri, dan itu terkait dengan nilai-nilai yang mereka percaya dari diri mereka sendiri. Artinya bahwa perilaku manusia itu timbul dari kesadaran karena menghargai dirinya sendiri. Nah, itulah yang perlu kita tanamkan kepada diri kita, penghargaan terhadap diri sendiri. Saya mau menghargai diri sendiri, saya mau loh melakukan itu tanpa ada imbalan, tanpa pujian, sehingga itu akan berefek kepada diri kita, mendapatkan ilmu, mendapatkan pengetahuan yang baru. Nah, seperti itu. Jadi itu motivasi perilaku manusia. Kita sebagai guru pun harus belajar, tetap belajar mengelola emosi, bagaimana kita melakukan motivasi terhadap diri kita sebelum kita melakukan itu kepada orang lain. Betul tidak Bapak Ibu? Ada yang tidak sependapat? Ibu Maria. Baik. Keyakinan sekolah atau kelas. Nah, ini yang menarik. Jadi, di dalam satu keluarga, di dalam lingkungan sekolah, yang harus kita lakukan kira-kira untuk keyakinan sekolah itu apa ya Bapak Ibu? Keyakinan sekolah. Oke, kebersamaan atau kolaborasi ya Bu ya. Oke, terima kasih.
Jadi keyakinan sekolah itu memang kita perlunya kolaborasi antara warga sekolah. Warga sekolah itu siapa saja Bapak Ibu? Warga sekolah siapa saja Pak? Guru, wali murid, kepala sekolah yang pertama. Kemudian guru, murid, wali murid, dan komite. Nah, tukang cendol nggak masuk Pak. Baik. Jadi seorang guru melakukan keyakinan sekolah, yaitu dari bagaimana seorang guru itu melakukan kegiatan terhadap sekolah, artinya pengabdian. Nah, seperti itu ya. Kemudian setelah ada kolaborasi di dalam sekolah, ada bahwa kesadaran guru bahwa saya di sekolah ini harus menciptakan atau mewujudkan sebuah sekolah yang baik, yang bermutu, berprestasi sesuai dengan visi yang kita buat. Nah, itu bagaimana? Tentu saja harus berkolaborasi. Kemudian keyakinan kelas itu seperti apa? Bapak Ibu, halo. Kita akan melakukan keyakinan kelas nanti, ajaran baru, bukan membuat sebuah aturan, tetapi keyakinan kelas. Tepatnya nanti yang akan menjadi wali kelas bersiap-siap. Ini saya ingin mengimbaskan kepada Bapak Ibu tentang apa yang saya dapatkan di dalam pendidikan guru penggerak. Bagaimana nanti membuat sebuah keyakinan kelas. Jadi ini keyakinan kelas, contohnya pakai dengan kata-kata yang mudah diingat oleh siswa. Ya, jadi ada bekerja sama menjaga kebersihan kelas, kemudian saling menghargai, kemudian menjaga dan meletakkan barang pada tempatnya, kemudian tepat waktu dan aktif di kelas, kemudian mengerjakan tugas tepat waktu. Kemudian keyakinan kelasnya apa saja? Nah, ini yang membedakan. Ketika membuat aturan, nanti kita akan membuat aturan di kelas, tetapi oleh kesepakatan kelas. Jadi guru dan siswa yang membuat, bukan guru membuat aturan, tetapi kesepakatan antara wali kelas dengan murid di dalam kelas itu. Jadi anak-anak mau apa saja di dalam kelas ini supaya kita nyaman belajar. Mereka akan menuliskan, Bu tidak boleh nyontek, oke. Bu tidak boleh datang terlambat, oke. Bu tidak boleh iya, buang sampah sembarangan. Kemudian apa lagi, Bu, kira-kira? Tidak boleh bolos. Bolos. Tidak boleh mengeluarkan baju. Nah, jadi kata-kata tidak boleh itu adalah kata-kata negatif yang nanti akan kita buat menjadi kalimat positif. Contoh, meminjam, tidak boleh mengambil barang punya temannya. Nah, diganti menjadi kalimat positif apa? Dari tidak boleh, misalnya tidak boleh membolos, berarti kalimat positifnya apa? Datang tepat waktu. Nah, seperti itu. Kemudian di sini keyakinan kelas yang sudah saya buat itu adalah setiap anggota kelas itu belajar. Yang pertama, senang. Tentu saja pasti senang. Kemudian melaksanakan tugas, saling menghargai dan merasa aman.
Karena apa? Tadi ada yang nulis tidak boleh memalak, tidak boleh mencuri. Berarti siswa harus merasa aman di dalam kelas itu. Begitu. Kemudian selalu bersikap positif. Kemudian kecil banget tulisannya ya. Lupa. Bulan iskatso aja, iskatso kan gede. Ya iskatso. Di bawah kanan. Iskatso. Lagi iskatso. Ya, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Kemudian berkomitmen terhadap setiap tugas. Kemudian senantiasa membantu. Kemudian hormat dan bekerja. Hormat itu apa? Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja itu apa? Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan dan mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Jadi ketika semua siswa sudah melakukan kegiatan, melakukan kesepakatan dan melaksanakan keyakinan kelas tersebut, mudah-mudahan tidak akan ada murid yang melanggar karena mereka sudah meyakini hal itu baik, hal itu dilakukan dengan kesadaran. Dan jika nanti ada pelanggaran, itu nanti akan kita lakukan dengan hari kita lanjutkan untuk penyelesaian nanti ada lagi materi selanjutnya. Ya, ice breaking dulu kita, karena sudah lelah kayaknya seperti Bapak udah punya ya, udah mulai lelah. Baik, ice breaking dulu. Coba perhatikan ice breaking kita ini adalah ketika saya bilang panjang, itu panjang dan pendek. Kalau saya bilang lawan katanya, berarti Bapak Ibu bilang panjang, Bapak Ibu begini. Saya bilang pendek, Bapak Ibu begini. Oke, iya, kebalikannya atau lawan katanya. Silakan berdiri. Silakan berdiri. Saya nyanyi. 1, 2, 3. Pendek, panjang, 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 pendek, 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 panjang, 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 pendek. Terima kasih Bapak Ibu. Panjang, pendek, panjang, pendek, panjang, panjang, pendek. Jadi kebutuhan dasar manusia, kita masuk di kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, kita kan manusia ya. Kira-kira dibutuhkan itu apa sih? Sandang, pangan. Terus? Apalagi? Perhatian. Oke, baik, bagus Ibu. Terus apalagi? Rasa nyaman. Apalagi kebutuhan dasarnya Bu Oki? Kasih sayang. Kasih sayang. Oke. Terus apalagi? Kasih uang. Oke. Baik, semua kebutuhan dasar manusia, tepuk tangan untuk kita semua. Itu adalah semua kebutuhan dasar manusia. Jadi kenyataan
di sini ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar manusia. Nah, ini Bapak Ibu, ternyata anak-anak yang banyak melanggar aturan itu mereka gagal dalam memenuhi kebutuhan dasarnya sebagai manusia. Lalu bagaimana ya tindakan kita sebagai guru? Nah, ini kebutuhan dasar manusia kita sebagai guru dan sebagai murid nantinya. Yang pertama, kalau lapar kita pasti akan makan. Itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Makanya tadi Bu Alita bilang kebutuhan pertama apa? Makan. Sandang nomor berapa Bu? Masih nomor kebutuhan primer apa sekunder, Cikgu? Primer, baik. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kita itu sebagai manusia itu harus butuh kasih sayang dan rasa diterima di lingkungan kita semua ini. Jadi semua pasti memiliki rasa itu. Kemudian penguasaan ada, karena itu merupakan sebuah kebutuhan dasar, menguasai. Kemudian kebebasan, pasti dong kepengen bebas melakukan apapun, karena itu salah satu hak asasi manusia. Kemudian kesenangan, pasti dong orang kepengen joget, kepengen senang, kepengen nyanyi, dan pengen healing dan lain sebagainya. Dia pengen senang. Nah itu. Jadi ini ada studi kasus. Pasti Bapak Ibu kenal dengan anak kesayangan kita, Davitra. Jadi studi kasusnya begini. Ibu Ulan adalah wali kelas 9C. Sedang bingung menghadapi salah satu murid di kelasnya, Davitra namanya. Beberapa murid mengeluhkan Davitra yang sering meminta uang jajan ke temannya atau memalak. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ulan, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, apa kira-kira alasan Davitra melakukan itu? Sebelum kita masuk menggali ke dalamnya, kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan ketika tahu? Waduh, langsung hukumannya mengerikan. Kablegi. Ada lagi Bapak Ibu? Kasih uang. Oke, terima kasih. Kemudian ada lagi? Panggil, baik dipanggil. Ada lagi? Ya? Konseling. 8 Bu. Mengambil mata ke suatu ruangan. Ya. Di situ kita tanyakan penyimpangan. Kita harus menggali dulu apa yang menjadi penyimpangan. Iya. Nah, dari utama permasalahan kita bantu anak tersebut solusi sendiri. Justru kita bertanya apa solusi terbaik dari anak tersebut. Nah, dari setelah anak tersebut menyampaikan solusi apa yang terbaik, kita kuatkan. Halo Bapak Ibu, tadi kesepakatan kelas gimana? Iya. Nah, jadi solusi yang dihasilkan yang menurut anak tersebut baik kita kuatkan dan kita tambahkan. Baik, terima kasih. Tepuk tangan buat Bu Reni. Terima kasih Bu Reni. Jadi alasan pertama Davitra setelah studi kasus itu dilakukan. Jadi ketika ditanya karena dia lapar, Bapak Ibu. Jadi beginilah, orang tuanya tidak memberikan dia uang jajan. Ketika kita berada di posisi Davitra, bagaimana Bapak Ibu temannya jajan, dia tidak jajan. Seperti kebanyakan murid lainnya yang selalu diberi uang jajan. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Davitra adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Karena dia lapar,
temannya pada makan, dia tidak makan. Jadi dia melakukan itu untuk dia bertahan hidup atas survival. Baik, alasan kedua, karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Jadi pusat perhatian dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu ke gurunya, dan gurunya memberitahukan kepada orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh Davitra adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi ketika itu Davitra lakukan, itu adalah dia ingin diperhatikan, ingin kasih sayang dan rasa diterima. Alasan ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia, dan dia menuruti keinginannya, maka sebetulnya Davitra itu sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Nah, itu. Jadi kan ini loh, saya menguasai begitu, karena itu adalah kebutuhan dasar. Kita lanjutkan. Bosan. Davitra itu merasa bosan dengan kelakuan orang tuanya yang sering tidak memberinya uang jajan, sehingga Davitra melakukan perbuatan memalak tadi atau meminta uang jajan pada temannya dengan paksa, karena dia tidak mendapatkan itu. Dia juga mencari uang sendiri, Bapak Ibu. Maka Davitra sedang memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Itu alasan keempat. Sebagai guru, nah ini yang saya tidak dapat di bangku kuliah, walaupun saya sudah di pendidikan pengetahuan baru. Jadi bagaimana posisi kontrol restitusi itu? Ini yang pertama, guru sebagai penghukum. Kita semua pasti sudah pernah melakukan itu. Saya juga sering. Menghukum itu bersifat mendadak. Betul nggak Pak? Bu? Ketika kita anak murid push up, pantau. Jadi guru memantau siswa itu dengan melakukan beberapa tahap, ya, menjadi pemantau. Jadi bagaimana kalimatnya nanti kita akan di selanjutnya. Kemudian guru sebagai manajer. Pernah dengar manajer Bapak Ibu? Pernah dengar? Iya. Apa itu Bapak Ibu manajer? Memanage, mengatur. Baik. Oke. Jadi ini 5 posisi kontrol di dalam restitusi, ya. Yang pertama, satu penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi ketika kita mengucapkan kata yang kita spontan marah kepada siswa, itu adalah hukuman verbal. Ketika kita pukul, kita cubit, itu adalah, atau kita suruh keliling lapangan, itu hukuman yang bersifat mendadak ataupun hukuman yang bersifat fisik. Nah itu. Kemudian saya juga pernah Bapak Ibu, dan itu sangat menyakiti siswa, dan itu akan diingat dengan fisik dan verbal. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Biasanya guru akan merasa lebih lembut. Betul? Kemudian teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Nah itu, melakukan persuasif, ya, pendekatan. Monitor atau memantau, yaitu mengawasi dari jauh kelakuan siswa, murid-murid yang ada, kemudian dia mencatat. Nah seperti itu. Kemudian manajer, respon yang menunjukkan tanggung jawab guru. Dalam posisi terakhir, manajer adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan
menemukan solusi permasalahannya sendiri. Baik, ini posisi kontrol restitusi. Di antara kelima posisi kontrol tersebut sebaiknya guru sebagai apa Bapak Ibu? Sebagai manajer. Baik. Jadi itulah kita nanti sebagai guru tidak boleh menjadi penghukum, tidak boleh menjadi tetapi guru yang diharapkan adalah guru sebagai manajer. Ini ada segitiga restitusi. Andri minta tolong segitiga restitusi ini. Bapak bisa pakai? Jadi ini lagi ilmu baru segitiga restitusi, yaitu melakukan penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Tahap dalam segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Nah, ini adalah tahapan dalam penyelesaian segitiga restitusi ketika kita menghadapi masalah atau kasus-kasus siswa yang ada di sekolah kita. Bapak Ibu kok saya nggak kelihatan ya Pak Andri? Apa ininya? Warna kombinasi warna hitam dengan marun ada gelap. Oh gitu ya? Iya, warnanya. Dia itu juga. Organisasinya yang kurang. Rasanya gini banyak. Ganti putih aja bisa dituliskan Mbak. Di bawah putih. Ganti biru itu. Oh, Terima kasih Pak Andri. Judulnya Menstabilkan identitas. Jadi nanti kalau enggak Pak, ini belum. Jadi menstabilkan identitas itu adalah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah menstabilkan identitas. Kemudian apa saja tahapan dalam menstabilkan identitas itu? Jadi kita ketika menghadapi siswa yang sedang memiliki masalah atau kasus, itu yang pertama adalah jangan langsung memvonis anak itu bersalah. Tetapi yang pertama kita lakukan adalah, berbuat salah itu hal yang manusiawi, Ibu juga sering. Yang kedua, tidak ada loh manusia itu yang sempurna. Supaya apa? Anak itu mau terbuka dan dia mau mengakui kesalahannya dan dia meyakini bahwa itu adalah perbuatan yang tidak baik. Kemudian yang ketiga, kita pasti bisa loh menyelesaikan permasalahan ini, memberi penguatan. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu tidak tertarik mencari tahu siapa yang benar atau yang salah. Bapak Ibu itu tertarik menyelesaikan masalah. Itu. Kemudian yang kelima, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, itu yang perlu kita tekankan pada kita ketika kita sedang menghadapi kasus siswa, kemudian menyelesaikan dengan segitiga restitusi. Validasi tindakan yang salah. Jadi
Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan. Nah, seperti itu. Jadi validasi tindakan yang salah. Jadi kita sebagai guru itu harus proaktif dan melakukan stimulus respon terhadap perilaku yang dilakukan murid kita. Bukan kita menghakimi, menghukum dan lain sebagainya, tapi kita melakukan tahapan memakai segitiga restitusi. Kemudian menanyakan keyakinan, kan kita sudah melakukan keyakinan kelas. Jadi dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik dari dalam dirinya sendiri, sehingga mampu menguatkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Jadi anak tersebut ketika sudah kita lakukan dengan tahapan segitiga restitusi tadi, dia akhirnya mengakui kesalahannya. Baik, terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya pada hari ini. Diskusi kali ini dalam penyampaian diseminasi budaya positif. Semoga pengibasan tentang diseminasi budaya positif ini dapat menginspirasi dan dapat kita terapkan di SMP Negeri 2 Wonosobo dengan menjadikan sekolah kita memiliki murid. Ada tanya jawab bukan nih? Boleh ya? Oke, ya. Baik, untuk sesi berikutnya itu sesi tanya jawab. Boleh pertanyaan, boleh pernyataan, yang penting tidak boleh gugatan, karena sekarang bukan masa persidangan. Oleh karena itu kita siapkan satu termen 2 pertanyaan. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, up the hand, angkat tangannya. Silakan. Oh, Ibu kepala sekolah mau duluan, silakan Bu. Kepala sekolah mau duluan mendahului sebelum yang lain. Nanti disimpan dulu pertanyaannya. Oke, kalau gitu. Oke Bapak Ibu, dari budaya positif yang terkait dengan disiplin itu, adakah yang mau Bapak Ibu mungkin tanyakan atau mungkin nyatakan, atau mungkin ada flashback timbal balik antara Bapak Ibu dengan materi yang ada di slide tersebut? Silakan. Bu Abi ada? Oh iya, cuma gini-gini sih saya bingung lah begini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak kepada Ibu Ulan yang sudah memberikan begitu banyak ilmu, berbagi dengan kami, kita semua. Mudah-mudahan kita semua bisa ikut tergerak, ikut bergerak, dan ikut menggerakkan. Ya, tadi saya menyimak di situ ada agak lupa ya. Tapi yang menjadi apa sih pertanyaan, bukan pertanyaan sebenarnya. Saya ini begini, bagaimana caranya agar kita bisa menerapkan kepada siswa menimbulkan rasa tanggung jawab yang saya disebutkan tadi, disiplin positif. Nah itu karena sepertinya kita, untuk terutama saya sendiri yang selama ini mengajar, susah sekali untuk menumbuhkan kebiasaan itu. Nah, sementara itu sepertinya sudah sering saya coba, saya lakukan. Saya pernah marah-marah ya, saya lakukan menghukum siswa dengan marah, tetapi sepertinya juga tidak berhasil. Setelah saya rubah dengan lemah lembut, mari nak kita belajar, kita ajak bersama, kita berteman gitu, seolah-olah mereka itu menganggap kita seperti orang yang lemah. Mereka anggap apa ya, sepertinya tidak menghargai, ya, kurang menghargai. Nah, jadi kadang-kadang saya bingung sendiri, sebenarnya bagaimana ya kita bisa menerapkan kepada anak-anak itu agar anak-anak itu bisa mempunyai disiplin positif itu tadi.
Nah itu saja Ibu Ulan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap dulu untuk pertanyaan dari Ibu CSP. Memang guru itu dilema. Galak jahat salah, baik lembut juga salah. Sila makama, si malakama. Itu pertanyaan pertama dari Ibu Aminsi. Ibu Ulan udah dicatat ya memorinya ya. Oke. Baik. Oh iya Ibu Kepala Sekolah, silakan untuk yang pertanyaan terakhir dari pertama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ulan apa yang sudah disampaikan di depan tadi. Saya selaku kepala sekolah memang jujur, jika kita seperti ini tidak 80% saja, sudah pasti kita tidak akan merasa pola pemikiran kita untuk lebih keras lagi. Saya selaku kepala sekolah berkaitan dengan disiplin positif. Bagi seorang guru pastilah disiplin positif itu kepada siswa-siswanya. Bagi saya selaku kepala sekolah pastilah disiplin positif pada guru-guru. Mari tumbuhkan dari jiwa kita sendiri, seperti yang apa yang disampaikan oleh kawan-kawan tadi. Ada tidak adanya tetap ada bahasa filsafat. Ada tidak ada kepala sekolah tidak pengaruh. Ada tidak adanya saya tetap ada siapa di atas kita. Itu yang prinsip kalau memang menjalani. Kedisiplinan yang sangat sulit bagi kita adalah kedisiplinan positif yang menimbulkan dari diri kita sendiri. Itu yang belum tertanam. Andaikan itu sudah tertanam, jangankan untuk mengajar. Sebelum mengajar saja sudah ada tanda-tanda positif yang kita harus lakukan di situ. Contoh, kebersihanlah nggak usah jauh-jauh. Gampang yang lain. Langkah ini saja tidak terselesaikan sudah 4 tahun. Program ini tidak terselesaikan 4 tahun. Apalagi program mendisiplinkan guru terhadap murid. Apalagi mendisiplinkan kepala sekolah terhadap guru. Ini PR kita semua sebenarnya. Jadi benar-benar kembalikan kedisiplin itu pada diri kita sendiri. Nah itu mungkin ada masukan dari Bu Ulan suatu program 2025 ya, Juli besok kita harus adanya perkembangan dan perubahan. Karena saya harap guru-guru ini belum menjadi guru calon penggerak saja, tapi mereka ini ada cita-cita ingin menjadi guru penggerak. Saya yakin itu saja mungkin dari saya, Bu Ulan. Terima kasih sekolah. Jadi poinnya itu kira-kira Bu Ulan sebagai calon guru penggerak ini ada nggak sih program jitu untuk perubahan di tahun pelajaran 2024-2025? Silakan Ibu Ulan seluas-luasnya 2 pertanyaan ini. Baik, terima kasih Pak Taufik. Baik, terima kasih pada Bu Ami dan Ibu Kepala Sekolah yang tadi sudah secara tidak langsung Ibu Kepala Sekolah sudah memberikan umpan balik terhadap apa yang sudah saya sampaikan. Untuk Ibu Aminisi, bagaimana sih mewujudkan disiplin diri atau disiplin dari diri sendiri ataupun dari untuk siswa ya Bu ya, karena itu sangat sulit. Nah betul Ibu, jadi ini adalah PR kita, tetapi di sini kita diberikan trik atau cara menyelesaikan permasalahan ini, yaitu mari semua guru-guru di SMP Negeri 2 Wonosobo berkolaborasi bersama untuk membuat sebuah keyakinan kelas Bu. Jadi semua itu berawal dari kelas dulu. Ketika kelas itu sudah dibentuk dalam sebuah keyakinan kelas yang sudah ada tahap-tahapnya tadi, ya, saya tidak mungkin menjelaskan semuanya karena waktu juga sudah tidak memungkinkan. Nanti pun saya akan berbagi di komunitas belajar Pak, ya, dan ada Ibu Reni nanti akan berbagi bagaimana tahap-tahap melakukan keyakinan kelas pada
awal pembelajaran. Apa saja yang akan dilakukan. Nah, ketika itu semua dilakukan untuk keyakinan kelas, semua wali kelas, insya Allah Bapak Ibu, apa sih yang tidak mungkin ketika seseorang sudah berusaha melakukan yang terbaik untuk siswanya dengan kesepakatan kelas dan aturan yang tidak dibuat oleh sekolah dan tidak dibuat oleh guru, tetapi aturan yang dibuat atas kesepakatan bersama. Karena siswa nanti akan dimintai tulisan mereka apa saja yang akan mereka butuhkan di situ. Jadi tahapan seperti itu maka akan disiplin positif dari guru, dari siswa itu akan muncul dengan sendirinya, sehingga budaya pembiasaan dari tidak membuang sampah sembarangan, hal kecil yang tampak, kemudian ketika siswa dengan sadar berbaris yang rapi itu yang kita impikan ketika upacara tanpa disuruh, itu dapat terwujud ketika semua guru di sini melaksanakan keyakinan kelas di wali kelasnya. Jadi dimulai dari situ Ibu nanti insya Allah Ibu Reni kita akan melakukan pengimbasan di komunitas belajar, bagaimana tahap-tahap melakukan itu. Sudah Ibu? Baik, untuk diri sendiri tadi Bu, memang kita perlu menyadari bahwa saya sendiri pun tidak bisa sedisiplin oh iya on time begitu, tetapi kita punya kok rasa bersalah kalau kita datang terlambat ya Bu ya. Nah itu berarti ada rasa disiplin diri, kesadaran bahwa kita punya rasa malu. Kemudian terima kasih Ibu Kepala Sekolah. Tadi itu secara tidak langsung sudah umpan balik dari semua yang saya sampaikan. Jadi harapan Ibu Kepala Sekolah, apa aksi nyata nanti saya dan kita semua sebagai guru untuk mewujudkan budaya positif tadi ya Bu ya, melakukan pembiasaan positif untuk anak, apa gerakan kita nanti. Nah itu yang diharapkan kepala sekolah kepada semua kita. Nah yang pertama, peran yang harus kita lakukan adalah berkolaborasi, bekerja sama, bagaimana membangun SMP Negeri 2 Wonosobo ini sesuai dengan visi yang kita buat. Ingin menciptakan siswa berprestasi. Bagaimana menciptakan siswa berprestasi kalau guru-gurunya tidak mau berprestasi, tidak mau bergerak? Nah, jadi kita butuh kolaborasi. Saya juga tidak bisa bergerak sendiri. Saya membutuhkan semua Bapak Ibu guru di sini untuk bergerak bersama-sama, menggerakkan bersama-sama sehingga semua akan berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Nah itu. Kemudian Ibu ada sedikit ini nanti ketika saya mendapatkan beberapa sharing dari teman-teman nanti untuk kegiatan P5 nanti mari kita sama-sama ketika sudah buat keyakinan kelas, mari kita sama-sama di Jumat nanti akan kita adakan Jumat Market Day Bu. Jadi nanti siswa diajarin berwirausaha dengan membuat olah-olahan makanan, membuat stand Bu, hasil karya anak. Hari itu jajan tidak boleh di luar, semua jualan beli dari kita untuk kita, semua guru. Jadi semua nanti wajib membeli stand-stand dibuat oleh wali kelas. Jadi ada kerjasama. Nah itu nanti kita akan buat aksi nyata P5 Ibu, kalau setuju Bu. Ya, jadi masih banyak lagi ide-ide nanti. Bu Reni juga pasti punya ide-ide nanti untuk melaksanakan, yang terutama adalah menggerakkan komunitas belajar dengan bagaimana Bapak Ibu guru nanti kami berbagi praktik baik dengan membuat Canva, dengan membuat model pembelajaran, membuat nanti Bapak Ibu bisa membuat seperti ini untuk ditayangkan, kemudian membuat RPP yang cantik seperti harapan Ibu Kepala Sekolah, dan itu semua kita semua bisa. Bisa Bapak Ibu? Bisa. Jadi untuk Bapak Ibu yang di sini ahli IT, Ibu Oki, Pak Andre, Ibu Reni, kemudian
Bu Melinda, pasti bisa, diam-diam bisa. Nanti kita semua berbagi praktik baik. Bu Alita, nanti kita semua berbagi praktik baik. Nah itu semoga nanti Ibu ketika ini semua mau berkolaborasi dengan kesadaran hati, bergerak dan saling menggerakkan, insya Allah SMP Negeri 2 Wonosobo bisa menciptakan budaya positif yang kita impikan. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, penyampaian yang luar biasa sekali. Jadi kalau saya kutip, kalau ada keyakinan kelas Bapak Ibu, berarti kita harus ada keyakinan sekolah. Kelas adalah komunitas kecil di sekolah, sedangkan sekolah adalah lembaga yang besar yang menaungi banyak sekali objek. Jadi kalau menurut saya Ibu Ulan dan Ibu Reni guru penggerak dan semuanya kita semua adalah orang yang bergerak. Kalau nggak bergerak kita nggak mungkin ya, kita jalan ya kan, kita bergerak ya. Jadi ketika kita membuat keyakinan kelas, yuk kita buat keyakinan sekolah kita untuk 2024-2025. Sepakat. Semua elemen dari tertinggi sampai dengan terendah ikuti keyakinan itu. Ketika salah ucapkan mohon maaf, tidak ada pembelaan ini. Menurut saya seperti itu. Cocok gak ini? Mohon maaf Ibu Ulan ya, tambahan sedikit aja. Ya Bapak Ibu sekalian yang luar biasa, dan hari ini masih tetap semangat, wajahnya cerah-cerah semua, apalagi habis makan snack tadi kan. Ya itu tadi penyampaian dari Ibu Ulan sebagai salah satu aksi nyata beliau, yaitu disiplin budaya positif, yang di situ ada namanya segitiga restitusi dan juga ada 5 posisi kontrol ya, 5 posisi kontrol. Itu luar biasa sekali dan kita harus berikan aplaus untuk itu semuanya. Ya, tepuk tangan buat kita semuanya. Bapak Ibu yang berbahagia, khususnya Ibu Kepala Sekolah, demikian tadi penyampaian dari Ibu Ulan. Saya sebagai moderator mohon maaf ketika ada kata-kata yang salah, perbuatan yang kurang berkenan, daripada Allah saya mohon ampun. Maka sama-sama kita tutup seminar aksi nyata dengan baca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan kita episode kedua, rapat kenaikan kelas. Panas MC. Nanti ya, belum ya. Oh masih 20.